Dan yang terakhir ketika itu sudah tercapai, mulai dari yang membereskan utang jangka pendek, bisa punya apa namanya dana darurat dan punya asuransi, terakhir berinvestasi. Dan jangan lupa investasi itu di reksadana pasar uang itu bisa menjadi pilihan yang tepat juga ya, karena ini menawarkan return yang stabil ya secara historis, terutama bagi iMoney dan iMoney Syariah gitu. Oke, itu dari aku. Ada pertanyaan tadi. Timingnya mungkin kita masih bisa diskusi lagi nih dari pertanyaan usernya nggak sih Mbak Anissa? Atau kita ada Mbak Anissa pengen sharing knowledge lagi kah tentang dana darurat? Boleh nih, ada lagi nih pertanyaan. Kak, kalau dana darurat 12 bulan udah ada, masih harus nabung terus apa gimana? Nah, ketika kamu Mantap. sudah financial planning, nabungnya itu buat apa gitu ya. Jadi kalau urutannya kan tadi Mas Rifa sempat mention, yang pertama kamu punya penghasilan, yang kedua kamu lunasi utang. Nah, menurut aku dana daruratnya dulu satu kali deh baru lunasin utang gitu. Ketika kamu melunasi utang tanpa punya dana darurat sama sekali, kamu berisiko kena utang lagi gitu. Jadi pas ada kondisi darurat, nggak megang duit nih gitu kan, jadinya ngutang lagi gitu. Jadi at least punya satu kali dulu pengeluaran bulanan, baru kamu lunasi utang-utang kamu. Kenapa aku encourage untuk lunasi utang konsumtif dan tidak mengulanginya lagi? Karena Indonesia itu return bunga kartu kredit itu gede banget ya. Bisa 35-36% per tahun. Investasi apa yang returnnya segede gitu? Lebih kencang bunga cicilan kamu dibandingkan return investasi kamu. Gitu juga dengan pinjaman-pinjaman online. Kalau kita ngomongin pinjol, orang tuh mikirnya tuh yang ilegal gitu ya, yang nggak terdaftar OJK. Padahal yang terdaftar OJK aja bunganya gede banget loh, sehari tuh 0,4% gitu ya. Gila banget gitu kalau kamu punya investasi mana yang bisa ngasih kamu sehari lebih dari 0,4%. Makanya utang konsumtif itu bukan hanya masalah melunasi, tapi juga masalah mikirin kenapa sih selama ini harus ngutang, kenapa ini begitu urgent untuk aku punya gitu. Kalau kata orang zaman dulu kan, kalau nggak ngutang nanti nggak punya gitu ya. Padahal kalau nggak punya emangnya kenapa, kan nggak apa-apa juga gitu ya kalau nggak punya. Jadi dimulai dulu, karena banyak juga tuh yang komen kemarin di postinganku ya, gimana mau ngumpulin dana darurat Kak, orang banyak cicilan. Nah, itu sebenarnya Nah, harusnya refleksi ke diri sendiri. Kenapa kamu banyak cicilan? Kamu mencicil apa aja? Apa kamu mencicil tidak sesuai kemampuanmu atau gimana gitu? Makanya iya. habitnya sih kalau masalah utang itu. Terus insurance itu kenapa aku nggak mention? Karena biasanya orang belum punya dana darurat aja tuh, dana darurat dulu deh. Karena Indonesia ini cukup Iya. beruntung kita punya BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi mentok-mentoknya terjadi sesuatu sama kesehatan kamu, kamu ada BPJS Kesehatan gitu. Baru kemudian berinvestasi. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Gina ini, nabungnya itu buat apa gitu? Nextnya kamu mau nabung buat apa nih? Mau nabung buat sekolah anak, mau nabung buat beli mobil baru, mau nabung buat daftar haji misalnya gitu ya, mau nabung buat beli rumah kedua gitu. Jadi bukan masalah nabung terus dana darurat, kamu stop aja, tapi ketika dana daruratnya kepake, kamu ganti lagi gitu. Jadi dimulai Iya. dari tujuan keuangannya, tujuannya apa gitu. Mantap sekali nih Mbak Nisa. Aku jadi banyak belajar juga nih, karena nggak cuman kita ngobrol santai di sore-sore ini habis beres kerja. Ini obrolan berbobot ini sama-sama sharing jadi pinter. Mudah-mudahan nih viewers kita di IG Live ini jadi banyak apa namanya mendapatkan ilmu yang baru dan pencerahan yang bermanfaat buat semuanya, dan kita mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang ternyata sebanyak ini belum punya dana darurat ya. Aku thank you banget nih udah diundang sama Mbak Nisa nih ke IG Live, dan kita ya bareng di sini Mbak Nisa. Uh, itu dari aku, thank you banget nih Mbak. Iya, aku juga senang banget bisa ngobrol sore-sore gini. Kita masih mau jawab pertanyaan atau gimana nih, Mas Rifa? Bebas nih. Kayaknya masih bisa nih, kayak satu dua lagi nih. Kalau Mbak Nisa mau coba, ada tarifnya baru datang lagi tuh. Tabungan Ini anak nih, sekolah. Gitu. sebentar, tabungan anak sekolah ya. Tabungan anak sekolah baiknya di mana? Nah, ini tergantung ya. Anaknya umur berapa? Sekolahnya sekolah apa? Gitu ya. Kalau aku dari anakku waktu aku hamil, anakku belum lahir, itu aku langsung nabung buat SD dan kuliah. Kenapa? Karena SD paling dekat, kuliah paling jauh gitu ya. Jadi aku bisa menabung bersamaan. Jadi itu tuh aku ngumpulin dana darurat dan ngumpulin uang sekolah SD dan kuliah. Aku taruhnya di mana? Aku kalau uang pendidikan
kan, aku nggak berani taruh di tempat yang risikonya tinggi. Aku terlalu takut anakku nggak jadi sekolah hanya karena tiba-tiba pandemi gitu ya. Terus sahamnya anjlok, terus tahun depannya anakku mau sekolah. Aku nggak berani kayak gitu. Makanya aku taruh di tempat yang risikonya lebih rendah aja. Jadi sekarang anakku kelas 3 SD, umurnya 8 tahun. Untuk yang SMP aku taruhnya udah di reksadana pasar uang karena tinggal 3 tahun lagi. Yang SMA aku taruh di reksadana pendapatan tetap, dan yang kuliah masih ada di reksadana saham gitu. Jadi semuanya memang aku taruh di reksadana. Kenapa? Kelebihannya itu kita bisa nabung dengan nominal yang sama setiap bulannya. Jadi kalau orang bilang, ih tanggung banget beli reksadana saham, mendingan saham aja. Beda gitu ya. Kamu nggak bisa beli saham tiap bulan mengalokasikan uang yang sama tuh nggak bisa. Gitu. Saya 500.000 nggak bisa. Siapa tahu bulan depan butuhnya 550 gitu ya. Bulan depan butuhnya 600.000. Tapi kalau reksadana nominalnya tuh bisa sama terus tiap bulannya, dan itu bikin kamu gampang untuk budgetingnya gitu. Jadi kalau tabungan pendidikan, aku sih diriku sendiri itu di reksadana semua. Tapi kalau kamu ragu, kayak aku belum berani nih Kak di reksadana, mulainya dari mana? Kamu taunya apa? Aku selalu dari situ dulu. Kamu taunya tabungan berjangka, ya udah kamu mulai dulu di tabungan berjangka, kamu belajar yang lain. Belajar reksadana, belajar saham, belajar dulu yang lain gitu ya. Tapi dimulai dulu di tempat yang kamu tahu. Atau kamu taunya logam mulia, kamu taunya emas. Ya udah kamu mulai dulu di emas sambil kamu belajar yang lain gitu. Jadi jangan hanya karena merasa nyaman lalu ya udah stick aja di situ gitu ya. Aku nyamannya emas padahal bukan nyaman tapi males belajar hal baru. Itu jangan sampai juga gitu. Jangan sampai ketinggalan apa ya. Sayang aja sih bisa mungkin berpotensi lebih tinggi imbal hasilnya kalau di tempat lain, tapi jadi enggak karena kamu terlalu malas mencoba hal baru gitu. Mantap sekali Mbak Anissa nih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada, sekarang lagi rame investasi bodong nih. Kira-kira tips investasi yang aman seperti apa? Mungkin aku bantu jawab di bagian ini ya Mbak Anissa ya. Jadi investasi bodong nih sangat, ya balik lagi ya tadi, jangan sampai tiba-tiba pengen demi anak sekolah gitu, masuknya investasi, nyari investasi apa, ya taunya investasi bodong, anak jadi waduh sedih ya dengernya kalau jadi ada yang terjadi. Mudah-mudahan nggak ada. Kira-kira tips investasi yang aman seperti apa ya? Kalau dari kami sebagai pengelola investasi menyarankan dua hal ya. Yang pertama, apakah investasi ini, produk investasi ini itu diawasi dan terdaftar di pengawas ya, regulator kami, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami sangat mengencourage atau sangat menyarankan teman-teman sebelum menaruh dana pribadi atau uang investasi yang udah ngumpulin udah capek ya, apalagi dana darurat dulu ya harus dikumpulin dulu sebelum berinvestasi. Tapi bisa juga sambil jalan ya dana darurat tersebut ya, ini dicek dulu aja kan. Kita di era informasi ini kita bisa search dulu, ini siapa sih yang mengelola produk ini, MI-nya siapa, ini bagaimana nih ceritanya, apakah dia itu diawasi dan terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, itu kita juga harus pelajari juga return-nya dia, apakah memang return ini istilahnya masuk akal ya, atau logis ya. Kalau tiba-tiba ada produk A gitu ya, kita hanya cuma naruh uang sekian, tiba-tiba return-nya di atas depositonya kok luar biasa ya gitu, apa emang bener ada gitu ya. Karena kan kalau memang bener ada, semua orang udah kaya dari dulu ya, tiba-tiba kok mungkin katakanlah berlipat-lipat daripada ditaruh di bank gitu kan kita, atau mungkin taruh di reksadana pasar uang kan, itu dengan dan itu selalu terjadi gitu. Dan seakan-akan too good to be true itu ketika udah mulai mempertanyakan nalar logika kita udah mulai waspada. Apalagi informasi yang mereka sampaikan itu mereka tidak bisa menjelaskan dengan setransparan mungkin. Kayak kalau misalkan contohnya kami di manajer investasi, kita selalu menyediakan report ya, fun fact sheet secara bulanan bagaimana performa kami, dan kami menyediakan berbagai informasi-informasi yang investor itu butuhkan ya. Jadi tahu ini kalau dana investasi saya itu ada nih ditaruh di aset underlying-nya apa aja sih. Jadi, dan mungkin kalau dari performa tahun kemarin atau mungkin semenjak peluncuran itu saya bisa searching nih dari website, karena website banyak juga yang sudah mengumpulkan datanya, kita bisa melakukan riset. Nah itu baru ketika itu sudah terjawab dengan baik ya, kita udah bisa menyimpulkan bahwa investasi ini selayaknya udah tidak istilahnya ilegal atau ya menawarkan potensi ya kita pada akhirnya buntung ya, bukan untung ya Mbak Nisa ya, dan teman-teman Sobat Insight. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat baik buat teman-teman ya gitu.
Aku tambahin sama deh. nah Gini, silakan. karena investasi bodong itu bukan cuman perkara terdaftar OJK, bukan cuman perkara legal atau nggak legal, tapi ada part FOMO dan ketidakpercaya dirian gitu. Kebanyakan orang tertipu investasi bodong karena FOMO. Ah, teman kantor aku udah cuan sekian persen, masa aku enggak gitu. Dia juga bisa, masa aku enggak gitu ya. Apalagi ditambah dengan idling role model di sosial media. Dia juga pakai, masa aku enggak percaya sama dia gitu. Padahal part pertama dari berinvestasi adalah jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Makanya investasi bodong biasanya itu hadir pada orang-orang yang overconfidence atau justru underconfidence. Kamu overconfidence, percaya banget kok investasi di sana pasti untung gitu ya. Padahal nggak ada tuh investasi yang bisa menjamin imbal hasilnya kecuali deposito dijamin LPS dan surat berharga negara dijamin pemerintah. Jadi jangan overconfidence gitu ya. Tapi ada juga orang Iya. yang underconfidence yang pada akhirnya ketipu investasi bodong. Saya tidak percaya diri sehingga orang lain kalau orang lain bilang ini investasinya bagus, saya akan percaya sama dia. Itu datang dari ketidakpercaya dirian. Sering terjadi sama orang tua yang baru pensiun. Uang pensiunannya tidak percaya diri untuk dikelola sendiri, dia kasih ke orang, ketipulah investasi bodong gitu. Jadi di luar memang perlu berinvestasi di tempat yang memang legal, memang logis, regulasinya jelas gitu ya. Kita juga harus ingat tuh ada part FOMO dan part percaya diri yang sangat berpengaruh kalau kita ngomongin investasi bodong gitu. Iya. Wah, mantap nih Mbak Anissa. Ini udah waktunya mungkin udah di akhir penghujung kita IG Live nih Mbak. Thank you banget nih udah diundangin kita bisa sharing-sharing begini ya. Iya, Ya, iya. mudah-mudahan. Ya, kalau aku boleh minta satu permintaan boleh nggak Mbak Anissa? Iya. Ada punya satu quotes buat hari ini buat Sobat Insight kah? Iya, jadi intinya untuk apapun itu sebenarnya kamu tuh hanya perlu mulai dulu aja gitu ya. Ketika orang bilang harus ini, harus itu, nggak ada yang harus di dunia ini kecuali kamu yakin sama diri kamu sendiri bahwa aku akan mulai mengelola keuanganku dengan tujuan yang pasti, yaitu kita ingin hidup tenang, sehat fisik, mental dan finansial di masa kini dan di masa depan gitu. Jadi apapun orang mau ngomong apa, orang ngajakin investasi apa, orang ngajakin ini itu, kamu fokus sama tujuan kamu sendiri aja, nggak perlu ikut-ikutan orang lain dan dimulai dari sekarang. Woi, sip, mantap sekali. Thank you Mbak Anissa nih, semoga sukses selalu ya dari setelah kita meeting di IG Live ini ya. Dan thank you banget ya buat semua yang udah setia ngikutin IG Live ini dari awal dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalau dari saya sendiri, Riva dan tim Insight Investment Management juga berpesan jangan lupa follow ya IG kami di @insight.investments dan subscribe ke YouTube Insight buat bahasan-bahasan seru lainnya. Dan saya juga ingin menyampaikan ya, kami sebagai manajer investasi ini Mbak Anissa mungkin juga sedikit sharing fun fact juga ya. Kami itu manajer investasi yang juga punya concern dan kepedulian terhadap social impact ya. Makanya mungkin ini ada barusan pertanyaan bagus tuh, maksudnya apa social impact. Kita di sini bekerja selain untuk mengelola dan berinvestasi, we transform investment into social impact. Dan salah satu bukti impact yang terhasilkan itu berasal dari manajer investasi fee ya, MEV ya, yang kami ambil ya dari kan teman-teman investor tentunya berinvestasi di reksadana itu kan ada biaya administrasi ke MEV. Nah MEV ini ada kami salurkan lagi untuk berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan tentunya semua produk kami terutama khususnya di sini saya mention iMoney dan Money Syariah itu juga ada dan teman-teman bisa searching dan bisa baca dan mudah-mudahan terinspirasi ya.